Presiden Soekarno berkata, kalau perempuan itu baik, jayalah bangsa. Kalau perempuan itu buruk, negara pun runtuh. Perkataan ini membuat saya semakin sadar bahwa peranan seorang perempuan sangat penting untuk kemajuan sebuah negara. Dan uniknya, perempuan bisa memulai dampak dan pengaruhnya dari unit terkecil sebuah komunitas, yaitu keluarga. Kalau kita bicara keluarga dan kita bicara perempuan, maka kita juga akan bicara mengenai rumah. Di rumahnya perempuan adalah ratu. Perempuan diberikan otoritas oleh suami dan anak-anaknya untuk mengelola dan membangun sebuah rumah yang bahagia. Rumah di sini tentu bukan bangunan, tetapi tempat di mana sebuah keluarga bertumbuh bersama-sama mencapai potensi mereka yang terbaik. Perempuan sangat kuat pengaruhnya dan mereka didesain untuk menjadi pengaruh bagi anak-anak dan suami. Kalau kita bisa melihat kenapa di luar sana angka korupsi begitu tinggi, saya curiga ada yang dilupakan oleh ibu di rumah, yaitu memperhatikan apakah kita sudah berhasil menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak kita sejak di rumah. Sebelum kita mengirim mereka kepada masyarakat, kita pastikan mereka sudah jujur. Kalau kita lihat, kenapa ada kota yang selalu kotor, udah dibersihkan kotor lagi? Karena adanya orang-orang yang buang sampah sembarangan. Dan saya juga curiga, jangan-jangan ibu lupa untuk mengajarkan anak-anak kita dari rumah, buanglah sampah di tempat yang seharusnya. Kalau kita berhasil mengajarkan mereka untuk jujur, bertanggung jawab dengan sampah yang ditaruh di tempat yang sebenarnya, bayangkan betapa hebatnya dampaknya untuk sebuah bangsa. Kita akan mempunyai pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang jujur, yang takut akan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan dan negara kepada dia, dan yang menghormati orang lain dengan menjaga kebersihan kantor mereka, rumah mereka, dan juga kota mereka. Kalau kita menyerahkan tanggung jawab untuk jujur dan bersih kepada negara, sampai kapanpun tidak bisa. Karena yang paling bisa sebetulnya diajak untuk merubah itu adalah perempuan dari rumah mereka. Saya masih ingat waktu kami kecil, kami tinggal di lingkungan yang tidak layak sebetulnya untuk menjadi tempat tinggal. Tetapi ibu kami tidak perlu harus lulusan luar negeri, bahkan tidak perlu harus lulusan SMA untuk bisa mengajarkan kami anak-anaknya, buang sampahlah di tempat yang benar, nak. Saya ingat kalau saya jalan di rumah lalu ada sampah yang jatuh di ruang tamu, ayah dan ibu akan mengingatkan saya, Esra, ambil sampahnya, taruh di tempat sampah. Lalu saya bilang, tapi itu bukan sampah saya, Ma, bukan saya yang buang sampah itu. Dan ibu saya mengatakan, ini rumah kita, tanggung jawab kita untuk membuat rumah ini bersih. Dan sampai sekarang ketika saya sudah dewasa, bapak dan ibu sudah tidak ada lagi. Saya menjadi orang yang selalu merapikan kalau kantor kotor. Kalau ada yang lupa menaruh gelas sembarangan, saya selalu yang merapikannya. Dan saya bersyukur ibu pernah mengajarkan saya nilai yang sangat sederhana ini. Bisakah Bapak Ibu membayangkan kalau di kantor kita ada orang-orang seperti ini? Kalau di kota kita ada individu-individu seperti ini? Dan ibu saya juga mengajarkan, jangan mengambil apa yang bukan menjadi hakmu. Dan sampai hari ini, inilah yang menjadi modal bagi saya untuk membangun karir di dunia keuangan selama 26 tahun. Yaitu integritas dan kejujuran, memperlakukan uang klien seperti uang itu adalah uang yang kita cari sendiri dengan jerih payah kita. Kita akan berhati-hati, kita akan betul-betul menentukan apakah produk yang kita berikan itu yang terbaik dan yang mereka butuhkan, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Bayangkan kalau kita mempunyai pemimpin-pemimpin demikian di kantor kita, di departemen-departemen, di dalam pemerintahan, betapa hebatnya kemajuan Indonesia. Saya ingin memotivasi para ibu, jangan kecil hati.
Kalau Anda berpikir, aduh saya cuma ibu rumah tangga, seandainya Anda tahu suatu hari anak Anda akan menjadi menteri, menjadi presiden, menjadi CEO, pemimpin sebuah perusahaan, seperti apa ibu akan mendidik mereka untuk jujur dan bersih? Kalau saja teman-teman tahu bahwa suami kita 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang bisa menjadi seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah komunitas, seperti apa pengaruh yang akan kita berikan kepada mereka? Saya percaya sehebat-hebatnya seorang perempuan, yang paling hebat adalah yang berhasil untuk menjadi penolong bagi suami dan anak-anak di rumah. Kalaupun perempuan itu bekerja, tentu tanggung jawab mereka lebih besar karena mereka harus membangun di kantor, membangun di bisnis, dan membangun di rumah. Jangan kecil hati. Suami saya pernah menasihati saya, katanya, kalau mau menjadi dewasa, kalau mau menjadi tangguh, ambillah tanggung jawab lebih besar. Dengan mengambil tanggung jawab lebih besar, menjadi ibu bekerja, artinya kita diberikan kesempatan untuk menjadi lebih dewasa. Bukan hanya memberikan teori kepada anak-anak, tapi juga menunjukkan bagaimana caranya berprestasi, bagaimana caranya bekerja, sehingga ajaran kita lengkap dengan teladan. Saya menguatkan hati para ibu, teman-teman seperjuangan, teman-teman para wanita di Indonesia. Peranan kita sangat besar untuk kemajuan Indonesia. Indonesia maju bisa dicapai kalau perempuan mau terus belajar, mau terus bangkit dan percaya diri. Masa sulit tidak akan pernah bisa dipisahkan dari peluang. Saya berharap di masa sulit ini kita bangkit. Karena kemenangan kita dimulai dari pikiran, dimulai dari kepercayaan diri kita, dan kita hanya akan semakin percaya diri kalau kita melakukan tugas kita dengan yang terbaik. Semangat perempuan Indonesia. Indonesia maju bisa dimulai dari rumah kita. Saya Esra Manurung, sahabat Anda semua, mendoakan untuk kita sehat-sehat dan tetap semangat. Terima kasih kepada Yayasan Kanker Anak Indonesia yang sudah mempercayakan saya untuk